Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan and Family. Di video kali ini Mama Hasan mau bagikan dua resep kue tradisional. Mau yang porsi besar 1 kg tepung atau yang kecil 125 gram tepung. Ini keduanya resep anti gagal, resep andalan aku buat jualan ataupun buat camilan di keluarga, buat teman ngeteh atau ngopi ya. Oke, mau tahu bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita didihkan dulu. Ini ada santan sebanyak 4 liter ya teman-teman. Sengaja bikin banyak karena ini memang untuk orderan ya teman-teman. Ini lumayan banyak. Kita rebus bersama dengan garam dan juga daun pandan. Ini kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Nah, mendidihkan santan untuk kue bikang itu nggak perlu sampai bergolak, cukup pinggirannya aja yang mendidih. Lanjut kita siapkan untuk bahan keringnya. Ada 1 kg tepung beras, ini pakai rose bran seperti biasa. Kemudian tambahkan 1 kg tepung terigu, ini segitiga biru atau protein sedang. Kemudian tambahkan juga 1 kg gula pasir. Nah, ini paling simple, resep 1:1. Bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu, kemudian tambahkan santan panas. Nah, ini santannya dalam keadaan panas ya teman-teman. Ini tapi dituang bertahap sedikit demi sedikit, kemudian diaduk-aduk seperti ini sampai adonannya itu membentuk pasta atau tidak ada tepung yang bergerindil. Karena ini adonannya lumayan banyak, kalau sudah bisa di mixer, adonan sudah basah seperti ini, kita lanjut untuk memixernya. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, seperti ini kalau sudah teksturnya seperti ini, kita sisir pinggirannya supaya tidak ada tepung yang menempel di panci. Kemudian ini kita mixer. Nah, ini supaya di mixer itu tidak naik ke atas karena ini lumayan kental, jadi ini kita tambahkan santannya. Nah, tips dari aku kalau memixer adonan bikang dan dalam porsi yang banyak, jadi dituangnya itu nggak langsung di mixer ya teman-teman. Jadi jarak antara mixer dan juga nuang santannya seperti ini. Jadi di ujung sebelah kiri dan juga di ujung sebelah kanan supaya nanti tidak nyiprat atau tidak kemana-mana gitu ya teman-teman. Jadi nggak berhamburan, untuk santannya atau cairannya itu tidak terlalu nyiprat kemana-mana gitu ya, pokoknya gitu deh maksudnya. Oke, ini kita mixer semuanya sampai benar-benar halus, licin seperti ini. Kalau bikin sedikit bisa ditepok-tepok pakai centong nasi ya teman-teman, atau pakai whisker. Tapi kalau bikin banyak supaya mempermudah cara kerjanya, ini bisa di mixer seperti ini. Nah, ini sambil dituang santannya perlahan-lahan ya teman-teman. Nah, dalam satu resep 1 kg tepung beras dan juga 1 kg tepung terigu, ini untuk cairan santannya itu gunakan jangan 4 liter ya teman-teman, gunakan antara 3.600 ml santan sampai 3.900. Jadi untuk santan 4.000 itu dididihkan dulu baru kemudian ditakar setelah dipakai. Jadi ini menjawab pertanyaan kemarin, ada yang tanya setelah direbus apakah tidak berkurang. Biasanya ada yang berkurang, ada yang enggak ya teman-teman, tergantung lama enggaknya kalian mendidihkan santan. Nah, supaya konsistensi untuk adonan kuenya itu tepat, itu jadi takarnya itu setelah dididihkan ya teman-teman. Jadi
untuk banyak sedikitnya santan itu ditakarnya setelah dididihkan. Oke, seperti itu ya kalau aku bikin banyak untuk orderan. Jadi kalian nggak penasaran lagi gimana aku mengatur atau menakar santannya. Oke, ini sudah siap adonannya. Ini mau aku diamkan dulu karena ini masih dalam posisi panas. Dan mohon maaf ketika menuang adonan itu aku kehabisan baterai ya teman-teman. Jadi mohon maaf nggak kerekam. Pokoknya rahasia sukses bikin kue pigang itu ternyata cuma satu ya teman-teman. Jadi cetakannya itu wajib benar-benar panas, sampai gosong pun nggak masalah ya untuk cetakannya. Nanti hasil kuenya itu malah lebih bagus karena nanti untuk bagian belakangnya itu malah tidak gosong sama sekali. Ya, jangan takut kalau cetakan pigang itu gosong, yang penting kalian atur pengapiannya, dipanaskan sampai benar-benar panas, dioles dengan air garam, kemudian dituang ketika adonannya itu sudah didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Masya Allah, ini hasil seratnya itu full, kecil-kecil dan juga cantik. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, padahal tadi cetakannya itu gosong karena itu sudah buat bikin pigang atau buat nyetak pigang itu banyak banget. Ini aku dapat orderan lumayan, alhamdulillah dapat orderan pigang banyak. Nah, kita lihat ini bagian belakangnya. Jadi kue pikangnya itu matang sempurna, seratnya full, bagian belakangnya tidak gosong sama sekali ya. Karena ini cetakannya sudah benar-benar panas, meskipun bagian dalamnya itu gosong tapi tidak menempel di pikangnya. Jadi sebenarnya untuk tipsnya itu cuma satu, jadi cetakannya harus benar-benar panas dan juga untuk konsistensinya itu sudah pas. Pokoknya resep dari aku insya Allah anti gagal. Kalau kalian perhatikan atau menerapkan tips dan trik langkah-langkah membuat atau mencetak kue pikangnya. Nah, ini dia hasilnya, bagian belakangnya itu tidak gosong, hasilnya juga lembut menul, tidak keras sama sekali, seratnya full ya teman-teman. Ini dalam satu resep 1 kilogram tepung beras dan juga tepung terigu ini menghasilkan 80 lebih ya. Pokoknya tergantung dari banyak sedikitnya kalian nuang pas waktu dicetakan atau besar kecilnya cetakan yang kalian gunakan. Nah, ini dia hasilnya, kita regahkan seperti ini, hasilnya seratnya full, seratnya bagus, teksturnya juga lembut lentur ya teman-teman. Nah, seperti ini kita regahkan semuanya. Nah, kalau takarannya pas juga, ini tanpa digunting-gunting pun nanti hasilnya juga bagus ya. Seperti ini, cukup dibentuk bagian tengahnya saja kemudian diregahkan, hasilnya benar-benar cantik ya teman-teman. Perpaduan warnanya juga bagus banget. Jadi ini adalah warna ungu muda, kemudian untuk bagian yang pertama hijau kemudian putih seperti biasa, 3 warna seperti itu ya. Nah, ini bagian yang paling aku suka, meregahkan kue pikang. Kalau hasilnya secantik ini bakalan semangat ya kue pikangnya. Nggak berasa pada lembur semalaman, kalau hasil kuenya cantik bakalan capeknya terbayar gitu ya teman-teman. Nah, kita regahkan semuanya sampai selesai ya. Nah, gimana? Masih semangat ya teman-teman bikin kue tradisional? Yuk, jangan bosan-bosan nonton video aku yang membahas tentang pigang terus ya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, insya Allah bakalan aku jawab ya. Nah, dulu kesalahan-kesalahan yang pernah aku bikin pas waktu belajar bikin kue pigang itu, biasanya cetakannya itu kurang kurang dipanaskan, jadi nanti hasilnya itu bagian
atasnya kurang matang sempurna tapi bagian bawahnya itu gosong ya. Jadi kalian nggak usah takut kalau cetakannya itu sedikit ngebul, asalkan nanti waktu eh, waktu dituang itu sudah muncul gelembung, kalian kecilkan api, nanti bakalan tidak gosong ya untuk bagian bawahnya. Dan proses pematangannya bagian atas itu juga bakalan cepet kalau sudah benar-benar panas. Nah, ini dia hasilnya. Dalam satu resep ini aku menghasilkan 84 biji kue bikang mawar yang super cantik, lembut, menul-menul, seratnya full ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekali lagi, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, langkah pertama kita didihkan dulu santannya, ini sebanyak 450 sampai 500 ml. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan dan juga sejumput garam. Ini kita didihkan sampai pinggirannya aja yang mendidih ya. Jangan sampai bergolak. Ini sudah selesai, kita diamkan dulu sebentar sambil menyiapkan adonannya. Ada 125 gram gula, 125 gram tepung terigu, dan 125 gram tepung beras. Ketiga bahan kering ini kita aduk-aduk sebentar saja sampai merata supaya lebih mudah nanti ketika mengaduknya. Setelah itu kita tuang santannya, ini masih dalam keadaan panas ya, kita tuang sedikit demi sedikit bertahap sambil diaduk-aduk supaya nanti hasilnya cantik dan juga bisa berserat. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, seperti ini sampai kecampur benar-benar rata, sampai tidak ada tepung yang kering atau bergerindil. Setelah itu kita aduk-aduk dan sedikit ditepok-tepok ya teman-teman. Ini adalah kunci pertama untuk menghasilkan kue bikang yang cantik, berserat halus dan juga kecil-kecil. Ini kita tepok-tepok karena ini adonannya cuma sedikit, ditepok-tepok sampai halus seperti ini, sampai licin, sampai benar-benar kalis. Hasilnya seperti ini. Ini kurang lebih ditepok-tepoknya 8 sampai 10 menit ya, karena ini sedikit untuk adonannya itu cuma 125 gram, jadi cukup ditepok-tepok pakai centong nasi seperti ini, hasilnya juga cantik. Nah, untuk adonannya seperti ini ya, halus, licin, dan juga mengkilap. Baru kita tuang sisa santan yang sudah kita rebus tadi. Ini diaduk-aduk lagi sampai benar-benar kecampur. Oke. Nah, setelah selesai ini bisa didiamkan, bisa juga langsung dicetak ya. Ini tergantung selera atau juga kesibukan kalian. Kalau mau langsung dicetak hasilnya juga bisa cantik, kalau didiamkan jauh lebih cantik lagi, lebih bagus lagi. Nah, ini sudah didiamkan, ini aku diamkan kurang lebih 30 menit. Ini sudah siap untuk dicetak. Nah, untuk pewarnanya di sini aku mau pakai warna biru supaya cantik ya, beda dari yang lain. Kita aduk-aduk untuk satu bagian warna birunya. Untuk tingkat kecerahannya atau tingkat warnanya mau seterang apa itu sesuaikan dengan selera. Nah, untuk warna yang satunya aku kasih warna kuning. Ini 2 tetes aja sudah cukup ya warna kuningnya. Ini kita aduk-aduk lagi. Nah, untuk tingkat warna kuning, tingkat kecerahan warna kuningnya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu cerah, sedikit aja. Kemudian yang
satu bagian ini warnanya biarkan warna putih. Nah, seperti biasa ini kita gunakan api kompor yang paling besar, kita panaskan sampai benar-benar panas. Sambil menunggu cetakannya benar-benar panas, kita siapkan dulu air garamnya buat olesan. Nah, ini setelah kurang lebih 7 menit ini sudah benar-benar panas, kita oles dengan air garam ya. Nah, di sini kalau sudah benar-benar panas itu pasti ngebul ketika dikasih air garamnya dan juga ngeset seperti ini. Ini sudah siap untuk mencetak kue bikang. Jadi kunci keberhasilan dari kue bikang itu dari panas cetakannya ya teman-teman. Selain dari cara ngaduknya yang benar, untuk panas dari cetakannya itu juga harus benar-benar panas. Kemudian kalau sudah benar-benar panas diolesi dengan air garam. Nah, seperti ini kita tuang untuk adonannya. Di sini aku pakai warna biru. Setelah pinggirannya sedikit kering atau sedikit bening gitu, kita timpa lagi dengan warna putih. Nah, seperti ini selang-seling. Kalau bikin kue bikang 3 warna, pastikan untuk menuangnya itu per warna dijeda dulu ya teman-teman. Jadi tunggu dulu sedikit kering untuk pinggirannya, baru kita timpa warna berikutnya gitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, dituangnya pas ke tengahnya atau kita lebarkan seperti ini. Jadi nantinya gradasi warnanya itu bakalan cantik, terlihat jelas untuk warna per layernya. Nah, oke, ini kita tuang semuanya sampai selesai ya. Bagi kalian yang masih belajar bikin kue bikang, semangat terus ya. Kalau mau berhasil, ikutin tips-tips dari aku dari awal pembuatan sampai ke penuangan di cetakannya. Insya Allah bakalan berhasil ya. Semangat terus. Kalau masih gagal karena terus mencoba, itu adalah kunci keberhasilan dalam kue bikang atau kue apapun. Pokoknya terus belajar, jangan pantang menyerah, karena dahulu itu saya juga sering banget gagal bikin kue yang satu ini. Dengan terus belajar dan juga menguasai teknik pengapian, mengenali dari karakter kompor juga. Karakter dari cetakan itu paling penting karena nanti kita bisa mengatur atau menyesuaikan dengan panas api kompor kita masing-masing ya. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget, seratnya itu halus kecil-kecil. Kalau sudah benar-benar tidak ada bahan yang basah, ini bisa diangkat dan ditaruh di nampan yang dikasih air ya. Ini bisa ditutup, kemudian tunggu sedikit hangat baru dikeluarkan. Nah, seperti ini hasilnya. Ini untuk bagian belakangnya kita lihat apakah ada gosong. Kita cungkil, ini sangat mudah karena sudah kita rendam dengan air yang dikasih dengan kain ya. Bisa dilihat ini untuk serat-seratnya atau permukaan kuenya itu kelihatan banget ini berserat, cantik, kecil-kecil untuk lubang-lubangnya ya teman-teman. Dan untuk bagian bawahnya ini juga tidak gosong sama sekali, tidak ada yang gosong atau kehitaman. Ini tandanya sudah berhasil dan juga cantik banget. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, teksturnya itu lembut, kenyal, dan juga tidak keras sama sekali. Untuk bagian belakangnya juga tidak gosong. Untuk permukaannya juga matang sempurna, pokoknya cantik banget untuk hasilnya. Ini tanda dari cetakannya sudah benar-benar panas dan juga sudah berhasil ya untuk kue bikangnya. Ini saat yang paling menyenangkan, yaitu merekahkan kue bikangnya. Nah, seperti ini ya hasilnya, cantik banget. Kalian wajib coba, bisa lihat ya. Seratnya itu halus, full serat, full sarang, dan juga pastinya
empuk, menerjen, juga tidak keras. Pokoknya kue bikang mawar itu paling gampang ya teman-teman, paling gampang bikinnya, ini pasti tidak ada yang keras. Nah, ini kita regahkan sampai selesai. Ya, sedikit cerita ya teman-teman, dari pembuatan kue bikang ini bisa disimpulkan kalau eh, kue tanpa pengembang itu kunci keberhasilan dari seratnya itu bisa cantik, bisa mengembang, itu dari yang pertama. Aku ingetin lagi, dari yang pertama itu adalah cara ngaduknya. Jadi untuk adonannya itu harus benar-benar pas, cara ngaduknya juga benar. Kemudian untuk cetakannya juga harus benar-benar panas, karena kalau nggak panas nggak bisa ngembang ya untuk adonannya nanti ketika dicetak. Dan juga nanti bakalan keras untuk bagian belakangnya, tapi untuk bagian permukaannya itu masih basah. Nah, ini sedikit menjawab dari pertanyaan kemarin yang bertanya kenapa untuk kue bikangnya itu sudah berserat cantik, tapi untuk bagian belakangnya itu keras dan sedikit gosong ya. Itu dari panas cetakannya itu memang kurang panas. Kalau kurang panas hasilnya seperti itu. Memang seratnya bisa keluar karena ngaduknya sudah benar mungkin ya. Kemudian tapi karena cetakannya itu kurang panas, jadi untuk hasilnya itu kurang maksimal. Di bagian bawahnya sudah gosong karena terlalu lama di panggang, tapi untuk bagian permukaannya itu masih basah dan juga belum kering sempurna. Jadi kalau sudah benar-benar panas, proses pemanggangannya itu enggak lama ya. Jadi kue bikang itu kalau sudah tahu tekniknya, manggangnya cepet banget, hasilnya juga cantik seperti ini. Nah, gimana teman-teman, lihat kue bikang yang satu ini, pingin belajar lagi ya? Pokoknya ikutin terus video aku. Kalau kalian masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton. Semoga tips dari aku bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi, juga bisa berguna bagi kalian yang masih belajar bikin kue yang satu ini. Tetap semangat, mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan and Family dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.